Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Kalau kalian suruh aku pilih antara punya banyak teman ataupun punya teman yang sedikit, aku bakalan jawab aku lebih pilih punya teman yang sedikit. Tapi, ini ada tapinya, sedikit tapi berkualitas. Nah, kenapa aku lebih milih punya teman sedikit tapi berkualitas daripada punya teman banyak? Aku bakal jelasin di video ini, jadi kalian simak sampai habis. Aku nggak bilang bahwa punya banyak teman itu salah ataupun nggak boleh, justru itu bagus banget. Karena semakin kita banyak teman, semakin kita banyak relasi, kita juga bisa lebih banyak belajar dari orang-orang tersebut. Karena setiap orang kan jalan hidupnya pasti berbeda-beda ya. Dan akan selalu ada hal baik yang bisa kita petik dari orang tersebut. Meskipun mungkin ada orang yang lebih banyak buruknya gitu. Tapi kan pasti tetap ada sisi baik kan dari dirinya. Tapi yang aku maksud di sini adalah bahwa kan nggak semua teman itu bisa kita jadikan teman gitu. I mean like teman dekat or close friend gitu. Jadi menurut aku penting untuk kita bisa milih teman mana aja yang bisa lebih dekat sama kita, teman mana aja yang bisa tahu gitu tentang kehidupan kita. Nggak boleh banget sampai salah pilih gitu loh. Ya karena kalau misalkan kita mempercayai teman yang ternyata itu nggak tulus sama kita, yang ternyata tuh dia cuma mungkin manfaatin cerita kita, itu kan dampaknya akan negatif ya kan. Aku sendiri juga termasuk orang yang picky banget dalam berteman gitu, kayak apalagi setiap ketemu orang baru gitu, aku tuh cenderung kayak menganalisis dulu gitu loh. Jadi aku lebih banyak diemnya dulu, aku perhatiin dulu bagaimana karakter orang ini, meskipun memang itu first impression ya. Cuman aku tuh kalau misalkan first impression aku tuh udah kayak kurang baik kepada orang itu pasti bakalan jadi boundaries buat aku untuk gak sharing apa-apa ke orang itu. Ya pokoknya intinya jangan sampai oversharing ya. Apalagi dengan orang-orang yang padahal kita baru ketemu gitu ya, kita nggak deket sama sekali, tapi bisa-bisanya orang ini itu ngomongin temannya sendiri, teman deketnya. Itu bakalan jadi warning banget ya buat aku untuk deket sama tipe orang yang seperti itu. Jadi mungkin banget kalau misalkan aku oversharing dan dia bisa aja gibahin aku kan ke orang-orang yang aku nggak tahu ceritanya tuh akan sampai kemana, sekehabisan topik itu kah gitu, sampai membicarakan temannya sendiri gitu loh. Itu sih benar-benar aku langsung kayak no. Aku juga sebagai orang yang introvert, aku tuh suka ngerasa energi aku tuh cepet habis kalau misalkan aku berinteraksi dengan orang-orang yang gak sefrekuensi sama aku, yang dia tuh aduh kayaknya nguras tenaga banget gitu. Bahkan aku cuma diem, cuma dengerin dia ngomong gitu, dia cerita, itu tuh bikin energi aku tuh terkuras banget, entah kenapa ya. Mungkin sesimpel karena apa yang mereka bicarain itu gak sesuai gitu dengan jalan pikiranku gitu, atau mungkin memang energiku aja yang cepet habis gitu. Tapi menurut aku emang berteman dengan orang-orang yang gak sejalan sama kita itu capek gitu. Apa yang mereka omongin gak masuk di kita, apa yang jadi bercandaan mereka juga di kita gak lucu gitu kan. Apalagi aku sebel banget gitu karena ada orang-orang yang bercandanya itu dengan merendahkan orang lain gitu. Itu tuh menurut aku gak lucu sama sekali gitu. Itu tuh bukannya lucu, itu malah kayak orang yang seperti itu tuh nggak ada value-nya gitu menurut aku. Karena dari sekian banyak candaan gitu, kenapa harus orang lain yang dibecandain gitu? Apalagi itu fisik gitu, kayak fisik orang lain diomongin, terus diketawa-ketawain. Malah justru orang-orang seperti ini tuh ketika hal yang sama menimpa diri dia, entah kenapa dia jadi orang yang ngerasa paling tersakiti. Menurut aku orang kayak gini tuh kayak sakit banget gitu ya. No gitu, aku kayak langsung nggak bisa aku sama orang kayak gini. Merasa sempurna apa orang tersebut sampai bisa menjadikan kekurangan seseorang, baik itu di fisik ataupun personality seseorang, itu menjadi sebuah candaan. Dan karena lingkungan seperti itulah yang membuat kita kadang tuh nggak bisa jadi diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena sesimpel kita tuh terlalu takut untuk dijudge gitu sama mereka-mereka ini. Salah satu cara supaya kamu bisa menghemat waktu dan energi kamu, yaitu dengan kamu kurangi interaksi kamu dengan orang-orang yang toksik, dengan lingkungan pertemanan yang toksik, dan dengan mengkelompokkan. Ini
menarik sih ya. Ini interesting sih. Jadi aku kenal seseorang yang katanya dia mengkelompokkan teman-temannya gitu. Jadi ini juga bisa banget nih buat kalian terapin untuk kalian kelompokin teman-teman kalian. Jadi kelompok mana yang bisa kalian percaya gitu loh. Sama kelompok-kelompok yang kayak ya udah temenan biasa aja tanpa perlu kalian menjalin ikatan yang lebih dalam. Karena ada loh guys, maksudnya teman-teman, maksudnya orang-orang gitu yang di depan kita tuh baik, ya kan? Di belakang taunya ngomongin gitu. Di depan dukung kita, di belakang mencoba untuk menjatuhkan kita dengan cara-cara mereka sendiri. Kalau bisa mengkelompokkan orang mana yang bisa benar-benar jadi teman kamu, orang mana yang bisa benar-benar kamu percaya omongannya gitu ya, sama orang yang omongannya ya udah atas angin lewat aja gitu, nggak perlu kamu berisin omongannya, nggak perlu kamu percaya, tapi yang nggak perlu kamu judge juga gitu. Jadi kayak biarlah gitu omongan mereka seperti air yang mengalir aja. Jadi kamu juga nggak perlu berusaha untuk fit in gitu sama orang-orang yang sebenarnya memang nggak sejalan sama kamu. Dengan ini juga kita jadi bisa untuk meminimalisir sebuah konflik gitu, karena ya sesimpel kita udah nggak berteman sama orang-orang yang nggak sejalan, jadi kita nggak perlu ada konflik ya mereka kita gitu. Jadi kayak oke, gitu. Aku juga yakin bahwa kita tuh akan sulit untuk membangun sebuah kepercayaan diri ketika kita berada di lingkungan yang sama sekali nggak mendukung gitu untuk kita tuh bisa menjadi diri sendiri, bisa percaya diri. Yang kamu perlukan adalah mencari lingkungan baru, lingkungan di mana kamu tuh bisa tumbuh, kamu bisa berkembang, kamu bisa percaya diri dan bisa menjadi diri kamu sendiri. Pasti nggak aku doang ya, kalian juga pasti merasakan hal yang sama. Mungkin semua orang juga merasakan hal ini, bahwa semakin kita bertambah usia gitu, semakin kita dewasa, teman kita juga akan semakin sedikit gitu loh. Entah kenapa, rasanya tuh seperti semesta itu memang memfilter atau menyaring orang-orang yang sekiranya tuh memang gak baik untuk kita. Jadi yang tersisa adalah teman-teman yang benar-benar baik untuk kita. Kayak pasti waktu kalian SD tuh kalian punya banyak teman, ya kan? Semua teman kalian bisa main sama siapa aja gitu. Terus waktu SMP gitu kalian juga masih mempunyai banyak teman, walaupun kalian itu mulai punya circle-circle, tapi tuh kalian tetap bisa main sama siapa aja gitu. Kalian circle-nya masih bisa nyampur-nyampur gitu. Meskipun ada konflik juga ya itu cepat terselesaikan, karena kan kita waktu itu masih kecil ya. Kalau misalkan ada masalah tuh udah baikan ya udah selesai gitu kan, nggak ada kayak dendam-dendaman or something like that lah. Waktu SMK kalian juga masih punya berapa teman ya, walaupun nggak banyak gitu. Ketika kalian lulus mulai deh ya kan mulai semakin sedikit lagi teman kalian gitu, karena banyak juga kan yang mau ngambil jalur yang berbeda, ada yang kuliah, ada yang kerja, kalian jadi nggak punya waktu untuk bisa ketemu gitu, dan karena itu pertemanan kalian juga semakin sempit gitu kan. Tapi dengan kayak gitu juga jadinya kita tuh bisa jadi lebih selektif gitu gak sih, karena kita tahu nih teman mana yang oh ternyata ini yang masih ada sampai sekarang. Kita akan jadi tahu mana teman yang benar-benar tulus sama kita gitu, dan mana teman yang kayak cuma ada maunya aja gitu, atau teman yang memang apa ya, ada pada masanya aja. Ya alhamdulillahnya aku juga bukan yang nggak punya teman sama sekali, aku masih punya teman beberapa, tapi ya bisa dibilang ini sedikit. Bahkan teman yang benar-benar dekat banget sama aku tuh bisa dibilang nggak nyampe 5 orang guys, sumpil. Tapi ya it's okay gitu. Aku bisa jamin bahwa orang-orang yang masih sama aku sampai sekarang itu adalah teman-teman yang memang berkualitas, yang memang benar-benar bisa membantu aku untuk tumbuh menjadi lebih baik, yang mendukung aku. Bahkan aku juga punya teman, jadi ini teman kayak bisa dibilang teman online or teman virtual. Jadi aku menemukan dia itu di role player. Aduh, aku malu sebenarnya mau ngebahas ini, cuman it's okay lah, nggak apa-apa ya. Mungkin kalian juga ada nih mantan pemain RP gitu ya, karena menurut aku role player tuh dulu seru banget loh guys. Kalau aku tuh main itu di waktu zaman aku kelas 8. Itu tuh waktu zamannya COVID gitu. Jadi di tengah dunia yang lagi nggak baik-baik aja, lagi terpuruk, nah si role player ini tuh kayak jadi mood buster gitu loh buat aku waktu itu. Dan mungkin kalian juga yang main merasakan seperti itu. Jadi aku ngerasa sangat terbantu dengan ada role player ini. Aku bisa ketemu banyak teman, dan mungkin juga kita nih kalian yang nonton pernah menjadi teman aku. Mungkin kita nggak tahu ya kan, we never know.
Tapi aku temukan satu temen RP yang awet banget sampai sekarang gitu. Terus dia juga baik banget dan aku bersyukur banget aku ketemu dia karena ya ampun kita tuh nggak pernah ketemu gitu ya secara langsung. Tapi ternyata aku tuh bisa sedekat itu sama dia gitu. Kita tuh bisa jadi kayak temen pena gitu loh, sahabat pena, dan bener-bener nih orangnya ternyata baik banget gitu. Jadi buat kalian yang kayak mau mencari teman dari online juga menurut aku ini oke banget sih gitu, apalagi kalau kalian bisa menemukan orang yang bener-bener klop sama kalian. Makanya aku bersyukur bahwa sampai saat ini aku masih punya teman-teman gitulah, teman-teman yang masih dekat sama aku gitu, dan aku juga punya teman online ya kan bahkan. Dan ya ini aku punya kalian yang mau nontonin video aku, mungkin kita juga bisa jadi teman online. Aku bakalan seneng banget untuk bisa punya lebih banyak temen gitu online juga, kayak it's okay gitu selagi kita bisa berkembang bersama-sama, bertumbuh dan saling support, saling dukung satu sama lain, itu aku bakalan seneng banget. Terus juga bahkan tuh kadang kayak temen in real life gitu ya, semuanya tuh bisa jadi orang yang suportif gitu, sedangkan bahkan orang-orang yang gak aku kenal gitu loh ya, kayak aku nggak tahu kalian siapa, kalian juga nggak bener-bener tahu aku siapa, tapi kalian tuh bisa mendukung aku gitu, kayak kalian bisa komen, bisa subscribe, nge-like video aku, kayak baik banget gitu menurut aku. Kayak ih baik banget sih orang-orang, kan kayak temen sendiri tuh juga belum tentu sesuportif kalian gitu, makanya kayak menurut aku keren banget sih adanya orang-orang seperti ini gitu loh. Pokoknya makasih banyak lah ya. Oke, segitu aja. Jadi Yeping hari ini ya bertemakan pertemanan. Makasih banget yang udah denger. Kalau kalian mau lebih banyak denger tentang Yeping aku, kalian bisa subscribe, bantu aku untuk punya lebih banyak subscriber. Oke, segitu aja video aku kali ini. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye!